Jadi baik, kembali lagi bersama saya Natasha Adelina Malilak dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Saya akan membuat video pembelajaran yang kelima tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah pengertian Pancasila dan ideologi negara, di mana Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Dapat diartikan bahwa Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah pengertian ideologi menurut para tokoh. Tokoh yang pertama adalah Sastra Prateja, yang dimana dia mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dan yang kedua adalah Suejanto. Menurut Suejanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan tokoh yang ketiga adalah Mubyarto, di mana ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terbagi atas tiga, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di mana kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menerapkan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur dalam hal kebaikan. Tolak ukur ini bersifat mendasar dan abadi dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia, di mana Pancasila berperan sebagai dasar filsafat bangsa. Pancasila adalah dasar nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya merupakan hasil perenungan seseorang atau kelompok dan juga merupakan nilai yang diangkat dari adat istiadat kebudayaan dan religius bangsa Indonesia. Dan yang berikut adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama adalah menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga adalah menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Yang berikut adalah Pancasila sebagai identitas nasional, di mana Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang digali dan nilai-nilainya yang telah tumbuh dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Yang kedua, sehingga Pancasila dirumuskan melalui musyawarah dalam sidang bidang penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diawali oleh anggota yang berasal dari berbagai wilayah dan bukan dipaksakan oleh kekuasaan tertentu. Prinsip-prinsip dasar ditemukan oleh para pendiri bangsa dan filsafat hidup bahasa Indonesia dan kemudian digeneralisasi menjadi satu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Sehingga dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar yang merupakan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Nah, di sini kesimpulan dari materi yang kelima ini adalah Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki berbagai prinsip yang mendasari keseluruhan sistem negara dan tantangan sosialnya. Salah satu prinsip utama dalam Pancasila adalah keanekaragaman dan kesatuan. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merangkum nilai-nilai keanekaragaman dan kesatuan yang memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan negara yang berlandaskan keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan dalam keberagaman. Sekian video pembelajaran yang kelima dari saya. Jika tidak ada yang paham, mohon bertanya. Makasih.